Pagi ini saya akan sharing sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul keberhasilan atau keberuntungan. Langsung ya, kita buka ayatnya dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kita akan bahas merenungkan firman tentang keberhasilan atau keberuntungan. Saya baca ayat 1, Anda ayat yang kedua, tiganya sama-sama saudara ya. Mazmur pasal 1 ayat 1 begini kata firman Allah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Teruskan ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bersama-sama kita baca di ayat yang ketiga 1, 2, dan 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini menarik, kita bicara tentang keberhasilan atau keberuntungan, saudara ya. Kita pilih mana antara berhasil atau beruntung. Perhatikan, dari ayat yang barusan kita baca, di ayat yang ketiga, itu firman Allah menjanjikan kepada kita, bukan hanya firman Allah. Ini Tuhan kasih jaminan, Tuhan kasih kepastian, bahwa Alkitab katakan kalimat yang terakhir di ayat yang ketiga bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil. Terjemahan yang lain berkata apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Makanya saya katakan ini sebuah kepastian, ini jaminan dari firman Allah, bukan hanya firman, jaminan kepastian daripada Tuhan bahwa apa saja yang kita perbuat, Alkitab katakan pasti berhasil. Jaminan ayat ketiga. Tetapi ternyata untuk mengalami ayat yang ketiga ini, jaminan sebuah keberhasilan dalam kehidupan kita itu ada sebuah perjuangan, ya. Ada syaratnya begitu kira-kira. Ada yang mesti kita perjuangkan, ada yang kita usahakan, ada yang kita lakukan. Ayat 1 dan ayat yang kedua itu perjuangannya, itu usaha kita. Bahwa keberhasilan itu butuh perjuangan, harus ada usaha. Usahanya apa perjuangannya? Ayat 1, kita mesti berjuang melakukan 3 tidak. Ada 3 tidak di sana. Ya, tidak yang pertama adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak yang kedua adalah tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak yang ketiga adalah tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lalu ayat yang kedua, kita melakukan satu tetapi. Itulah tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat kedua, ini bicara kita menghidupi firman. Jadi kita mesti berjuang melakukan 3 tidak dan 1 tetapi. 3 tidak ini bicara soal ketaatan, taat sama Tuhan gitu ya. Tunduk sama perintahnya. Lalu yang kedua, bicara kita merenungkan firman, menghidupi firman siang dan malam. Hidupi firman Tuhan setiap hari. Kalau kita mau lakukan ini berjuang, berusaha, berupaya melakukan 3 tidak dan 1 tetapi. Maka ada jaminan kepastian apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Saya mau tanya sama saudara, apakah saudara mau mengalami yang namanya apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Lakukan ini, 3 tidak, 1 tetapi. Ada perjuangan. Yang saya mau sodorkan sama saudara pagi ini yang saya berharap Anda bisa menangkap, nancep dan mengerti adalah begini. Untuk mencapai sebuah keberhasilan itu ada perjuangan, ada usaha, ada bayar harga yang besar yang kita mesti lakukan kalau mau berhasil. Meskipun tahun sukar, meskipun tahun pandemi, musim-musim kehidupan yang sulit, Tuhan jamin tetap berhasil, pasti berhasil.
asal kita mau berjuang gitu. Ada usaha. Nah, yang kita bahas adalah tentang berhasil dan beruntung. Tujuan saya mengajarkan firman Allah ini bukan berarti saya mengajar, jadi jangan gagal paham, jangan salah tangkap yang saya ajarkan, jangan main tangkap kutipan-kutipan yang saya katakan, lalu ada bilang begini, oh berarti pendeta Yohanes mengajarkan kita orang Kristen itu bukan orang yang beruntung. Enggak loh saudara ya, kita orang Kristen bukan anti keberuntungan. Saya bukan sedang atau tidak sedang mengajarkan bahwa kita adalah orang yang tidak beruntung. Enggak saudara ya. Saya percaya beruntung dalam Tuhan itu ada. Tapi bukan itu yang Tuhan janjikan. Itulah maksud saya. Saya ulang saudara ya. Saya bukan sedang mengajar kita bukan orang yang tidak beruntung. Ada sih keberuntungan. Tapi bukan itu yang Tuhan janjikan. Yang Tuhan janjikan apa? Keberhasilan. Nanti kita lihat beberapa ayat keterangan yang lain. Nah, sebelum saya sharingkan lebih dalam, saya sodorkan dulu sebuah pertanyaan kepada saudara. Menurut Anda, menurut saudara semua, lebih mudah manakah untuk kehidupan kita mengalami keberhasilan atau keberuntungan? Atau saya sederhanakan, lebih memungkinkan mana, lebih mungkin mana hidup kita itu mengalami berhasil atau beruntung? Kalau saya ditanya, maka saya akan menjawab begini untuk membantu saudara. Kalau saya disodorkan dua pertanyaan suruh milih, saya akan lebih memilih berhasil. Kenapa? Karena berhasil itu dapat dicapai semua orang. Tetapi ketika kita bicara namanya keberuntungan, keberuntungan itu enggak banyak orang mendapatkannya. Makanya ketika saya sodorkan, saya berharap ada bisa nangkap di pertanyaan. Lebih mungkin mana, lebih mudah mana seseorang itu mengalami keberhasilan dalam hidupnya atau keberuntungan? Sebetulnya lebih mudah berhasil. Kenapa? Berhasil itu bisa dicapai, didapatkan semua orang. Tetapi kalau kita bicara keberuntungan, tidak semua orang. Tidak semua orang dapat beruntung. Sedikit saja orang yang beruntung. Contoh realita yang paling gampang, saya mau tanya, saudara pernah gak memenangkan sebuah undian berhadiah? Misalnya menang undian mobil, mungkin ada yang pernah ngalami itu. Tetapi jujur saya ini gak pernah memenangkan yang namanya undian berhadiah. Saya pendeta, saya hamba Tuhan. Lalu apakah Anda berkata saya gak beruntung? Ya mungkin atau bagaimana gak ngerti saya. Tapi jujur saya berkata bahwa saya ini loh gak pernah yang namanya menang undian berhadiah. Ya, jangankan mobil, kipas angin, setrika saja gak pernah saudara. Mungkin ada bertanya, lah mungkin pendeta gak pernah ikut undian berhadiah. Lo pernah sama istri saya. Kalau belanja di supermarket dengan apa itu ya, beli dengan harga tertentu, jumlah tertentu, biasanya dapat beberapa kupon kan, undian berhadiah kan, diisi. Saya sama istri saya pernah isi, masukkan dalam apa itu, kotak undian saudara ya, dimasukkan. Ada berkata, pendeta nggak ngomong dalam nama Yesus. Sudah kayak saudara, dalam nama Yesus dimasukkan. Begitu undian nggak dapat. Kurang beruntung katanya begitu. Anda kurang beruntung. Makanya saya tekankan dari awal, sodorkan sebuah pertanyaan yang namanya keberuntungan. Itu gak banyak orang dapat. Tetapi ketika kita bicara keberhasilan, semua orang dapat mencapai keberhasilan. Ya, walaupun saudara ya, kalau saya lanjutkan pertanyaannya, lalu kenapa banyak orang lebih mengharapkan keberuntungan daripada keberhasilan? Padahal sudah saya kasih keterangan di depan. Sebetulnya kalau suruh milih saya pribadi, saya milih berhasil bukan beruntung. Sebab beruntung gak banyak yang dapat. Tapi kenapa realitanya, kenyataannya di dunia ini bahwa banyak orang lebih memilih, lebih mengharapkan namanya keberuntungan daripada keberhasilan. Ada tahu jawabannya apa? Jawabannya adalah ini. Sebab untuk berhasil itu, mencapai keberhasilan, mencapai kesuksesan itu butuh perjuangan.
Dari awal tadi loh saya katakan. Bahwa untuk berhasil harus berjuang, harus berupaya, harus bayar harga untuk berhasil seperti itu. Tapi untuk keberuntungan gak perlu berjuang. Makanya lebih banyak orang mengharapkan apa? Keberuntungan daripada keberhasilan. Tetapi mari kita belajar di dalam firman Allah. Ya, bahwa ternyata yang Tuhan janjikan dalam Alkitab itu adalah keberhasilan. Saya tahu Anda pasti bertanya-tanya dalam hati, pendeta tunggu dulu, kan ada ayatnya beruntung dalam Yosua pasal 1. Karena ayat ini kan ayat yang sangat terkenal kan. Ada kata beruntung kan. Kalau merenungkan firman siang dan malam, lihatlah ayat ini. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Ini saya mau terangkan sama saudara. Ada kata beruntung di sini. Supaya Anda paham dengan baik. Mari sama-sama kita membacanya. Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dalam beberapa hari ini kita bicara tentang keberhasilan. Berapa hari yang lalu saya ajarkan sama saudara, keberhasilan itu adalah sebuah perjalanan. Kita nggak bahas lagi. Tapi kita temukan dari Yosua pasal 1 ayat 8 bahwa kalau kita bertindak hati-hati dalam hidup kita, nggak serampangan, nggak serong kanan, nggak serong kiri. Merenungkan firman-firman yang kita renungkan setiap hari, firman yang kita hidupi, kita lakukan. Kita nggak menyimpang dari jalan Tuhan, taat sama Tuhan, taat sama kehendak perintahnya. Alkitab janjikan, ayat ini mengatakan gini, perjalanan hidupmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Anda pasti berkata begini, nah pendeta engkau salah ngajar, ini ada kata beruntung, berarti kita orang beruntung. Saya percaya, saya sedang tidak mengatakan bahwa kita itu orang gak beruntung. Saya sedang tidak melepaskan sebuah pengajaran bahwa kita anti dan menolak keberuntungan dalam hidup kekristenan kita. Ya semua orang mau beruntung dong, gak berjuang kok. Tapi saya mau bilang bukan ini yang dijanjikan Tuhan. Dari mana kita tahu? Sebab ketika saya coba compare ayat ini, ya saya coba perbandingkan ayat Yosua 1 ayat 8 dengan terjemahan-terjemahan lain, gak ada kata beruntung. Bahasa Inggris itu pun gak ada kata beruntung, yang ada kata prosper atau prosperity. Coba saya udah cari saudara ya, saya udah cari dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Saya coba cari mengulik, saya coba teliti kata beruntung. Saya cari kata beruntung semuanya dan saya coba perbandingkan dengan terjemahan yang lain. Terutama saya perbandingkan dengan King James Version versi bahasa Inggris. Ternyata hampir semua kata beruntung dalam teks bahasa Inggris itu disalin dengan kata prosper. Kalau enggak prosper ya pasti prosperity, kelimpahan, keberkatan. Ya, selalu katanya ada kata kelimpahan, kemakmuran, makmur, kelimpahan atau keberkatan. Prosper semua kata. Jadi kata beruntung dalam bahasa Inggris semuanya dipakai kata prosperity atau prosper, kelimpahan atau kemakmuran. Dan ternyata benar, kaget-kaget juga saya. Ketika saya perbandingkan dengan terjemahan firman Allah yang hidup, Yosua 1 ayat 8 dikatakan begini, dengan demikian engkau akan diberkati. Beruntung itu disalin dengan kata diberkati dan selalu berhasil. Berhasil dijanjikan, beruntung dipakai kata diberkati. Terjemahan saya bawa lagi ya. Terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kata beruntung ternyata disalin dengan kata hidupmu akan makmur, prosperity, prosper dan berhasil. Jadi kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan pada saudara pagi ini, bahwa ternyata dalam terjemahan-terjemahan versi Alkitab yang lain, firman Allah yang hidup, bahasa Indonesia sehari-hari,
apalagi terjemahan dalam bahasa Inggris, nggak ada kata beruntung loh. Lucky gitu, nggak ada. Yang ada apa? Prosper dan prosperity. Diberkati, kelimpahan, kemakmuran. Nggak ada kata beruntung, yang ada kata berhasil. Maksudnya apa? Bahwa ternyata yang dijanjikan sama Tuhan dalam kehidupan kita adalah kalau kita taat sama Tuhan, menghidupi firman Allah, percaya betul kepada Tuhan, janji Tuhan, Tuhan buat hidup kehidupan kita berhasil. Lalu apakah tidak ada keberuntungan? Saya percaya kita orang Kristen bukan orang yang malang. Kita itu bukan orang yang sial. Masa kita dimiliki oleh Yesus dan memiliki Yesus lebih kita sial. Kita orang yang memang beruntung sebetulnya. Karena memiliki Yesus itu beruntung sebetulnya. Tetapi saya mau bawa saudara dalam ajaran firman yang betul gitu ya. Supaya nggak rancu. Karena kenapa saya perlu mengajarkan firman Allah ini? Sebab dalam kekristenan itu sesungguhnya ada banyak hal yang rancu. Salah satunya apa? Keberhasilan dan keberuntungan. Orang lebih mengejar keberuntungan daripada keberhasilan. Padahal yang dijanjikan Tuhan keberhasilan. Saya cuman pengen meluruskan paradigma kita yang rancu. Supaya apa? Doanya gak salah. Ekspektasi tujuan kita gak salah. Perjalanan hidup kekristenan kita gak salah. Lalu kita berharap begini, oh mujizat datang tiba-tiba nomplok. Kalau Anda baca Alkitab, mujizat itu juga bicara keberhasilan saudara ya. Itu harus bayar harga. Lihatlah Naaman yang alami mujizat. Seorang yang kusta, akhirnya tahir, kusta, sembuh. Ada perjuangan, taat sama perkataan sang Nabi Elisa. Ada sesuatu usaha, ada sesuatu yang dilakukan. Jadi Anda gak bisa berkata beruntung ya Naaman. Itu bukan beruntung. Itu berhasil. Itu mujizat. Saya percaya ada berkat, ada mujizat, ada kemakmuran buat setiap kita. Tapi butuh yang namanya apa? Perjuangan. Ada bayar harga. Makanya jangan rancu. Ada banyak orang berpikir oh tiba-tiba terjadi mujizat. Gak ada mujizat tiba-tiba terjadi. Jadi kalau saudara ingin mengalami tahun ini tahun mujizat, tahun keberhasilan dalam hidup saudara, meskipun masa sulit, masa pandemi, hiduplah dalam firman. Berjuanglah melakukan 3 tidak dan 1 tetapi. Menghidupi firman Allah, taat pada firman. Saya percaya dalam nama Yesus, orang yang taat kepada perkataan perintah Tuhan, menghidupi firman setiap hari, maka apapun yang dia perbuat pasti berhasil. Saya berharap firman Allah yang saya sampaikan pada pagi ini itu bisa memberikan sebuah pencerahan yang rancu-rancu lurus kembali. Ada banyak orang berharap keberuntungan, ada keberuntungan, tapi saya tegaskan bukan itu yang dijanjikan Tuhan. Yang dijanjikan apa? Keberhasilan, diberkati, kemakmuran. Tetapi untuk mencapai itu usaha saudara ya. Nah saya mau sampaikan sama saudara berikutnya, lihat ini saudara ya. Apa yang saudara bisa belajar dari kalimat-kalimat ini. Keberhasilan itu adalah kesiapan kita bertemu dengan kesempatan Tuhan. Jadi saya percaya begini, bahwa Tuhan itu akan memberikan masa depan yang cerah, memberikan berkat yang luar biasa, memberikan keberhasilan bagi orang yang tahu mempersiapkan dirinya dengan baik. Ini kan istilah yang saya suka lepaskan sama saudara. Kalau Anda adalah jemaat Tuhan, anak Tuhan yang sering mengikuti pengajaran-pengajaran firman yang saya sampaikan sama saudara, ini salah satu quote dari saya yang saya tulis, saudara ya, bahwa keberhasilan itu adalah kesiapan diri kita bertemu dengan kesempatan daripada Tuhan. Tuhan gak sembarangan kasih keberhasilan, Tuhan gak sembarangan kasih berkat. Kepada siapa Tuhan kasih keberhasilan masa depan yang cerah? Kepada orang yang tahu mempersiapkan dirinya. Persiapan diri itu penting. Maksud saya begini, bagian kita adalah mempersiapkan diri kita. Bagian Tuhan, Dia yang membuka pintu kesempatan. Bagian Tuhan, Dia yang membuka pintu berkat, pintu rejeki, pintu keberhasilan buat kita. Itu bagian Tuhan.
Ketika Tuhan buka pintu berkat-Nya, buka pintu kesempatan, itu datang sama kita. Kita siap atau tidak? Kalau kita ternyata nggak punya kesiapan diri, ya lewat itu kesempatan daripada Tuhan. Anda ngapel, Anda nggak dapat apa-apa. Tuhan buka pintu kesempatan, kita nggak siap. Makanya saya percaya keberhasilan, keberkatan, masa depan yang cerah itu selalu Tuhan berikan kepada siapa? Kepada orang yang tahu mempersiapkan dirinya dengan baik. Makanya masa-masa pandemi saya percaya banget. Masa krisis, masa sulit yang berat ini saudara ya. Itu bagi saya, bagi jemaat yang saya gembalakan, ini masa persiapan buat kita. Banyak dengar firman, ya kan? Banyak berdoa, banyak cari Tuhan. Itu masa persiapan diri. Untuk ke depan kita mengalami perkara yang besar. Ingat, perkara yang besar, berkat yang besar, itu gak sembarangan Tuhan kasih. Tuhan beri pintu kesempatan yang besar berkat itu bagi orang yang tahu mempersiapkan diri dengan baik. Masa ini saya sebut, saya beri nama masa persiapan diri. Saya suka kasih contoh. Anda lihat yang namanya Yosua. Kalau Anda baca di rumah saudara Yosua pasal 1 ayat 1. Yosua itu disebut bujangnya Musa. Apa itu bujang? Pembantu. Kalau kita ngomong pembantu, bujang, itu masa lalunya Yosua. Ya, masa lalu. Ya, apa sih diharapkan dari masa depan seorang pembantu, seorang bujang, mau jadi orang besar. Yang saya mau bilang sama saudara, masa lalu yang buruk, masa lalu yang kelam, masa lalu yang biasa, masa lalu yang barangkali gagal kita alami. Itu tidak akan jadi penghalang buat Tuhan kasih berkat, kasih keberhasilan, kasih masa depan yang cerah kepada saudara. Asal saudara taat pada perintahnya. Pandang saja Tuhan. Beberapa kali kita belajar kemarin, orang benar mau jatuh 7 kali, mau gagal 7 kali. Kalau dia mau bangkit percaya pada Tuhan, Tuhan bangkitkan dia lagi. Ada pengharapan, ada pertolongan. Tuhan pasti tolong orang yang mau datang kepada dia. Anda terhilang, dipulihkan. Jadi masa lalu yang buruk seperti apapun itu bukan penghalang saudara ya. Masa lalu seorang Yosua cuman pembantunya Musa, bujang. Istilahnya cuman bawa tas. Cuman disuruh-suruh sama Musa, cuman disuruh. Tapi kemudian kita tahu Yosua lebih berhasil, lebih sukses daripada Musa. Bayangkan, bandingkan, Musa cuman bisa membawa bangsa Israel di border saja, di perbatasan tanah Kanaan, nggak bisa masuk. Siapakah pemimpin Israel yang berhasil, yang sukses membawa Israel masuk tanah Kanaan? Yosua. Kepemimpinannya, pelayanannya, orang muda ini lebih berhasil daripada Musa. Kenapa? Kok dia berhasil? Dia punya persiapan. Kalau dia gak ada kesiapan diri, gak mungkin Tuhan kasih dia jadi pemimpin. Saya baca Yosua 1 ayat yang kedua. Atau sama-sama kita membacanya. Yosua 1 ayat 2. 1, 2, dan 3. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Tunggu dulu. Ada kata bersiaplah sekarang. Tuhan loh yang ngomong. Yosua bersiaplah sekarang. Kenapa disuruh bersiap? Tuhan tahu orang ini punya persiapan diri. Gak sembarangan, percayalah masa depan yang cerah, pintu kesempatan yang baik dibukakan itu gak sembarangan Tuhan kasih. Hanya kepada orang yang Tuhan tahu orang ini punya persiapan diri. Makanya Tuhan berkata, Yosua sebab itu bersiaplah sekarang. Lanjutkan lagi 2-3. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Akhirnya kesempatan menggantikan Musa diberikan kepada Yosua. Kenapa? Kepemimpinan memimpin rakyat Israel yang jumlahnya hampir 3 juta orang diberikan kepada Yosua. Karena Tuhan tahu orang ini orang yang punya persiapan diri.
Anda bertanya, persiapan diri apa emangnya Yosua pendeta? Kesiapan hati yang pertama. Seorang bujang submit dia terus sama Musa. Hatinya tunduk, hatinya taat, hatinya rendah. Saudara ya, Anda tahu ketika Musa berpuasa 40 hari 40 malam di atas gunung. Di mana Yosua? Kita nggak tahu lokasi Yosua ada di mana. Alkitab nggak katakan. Tapi Yosua nggak tinggalkan Musa. Mungkin di bawah lerengnya dia tungguin Musa. Nggak kemana-mana. Hatinya taat loh. Hatinya sabar. Hatinya tunduk. Siap. Secara hati dia siap untuk jadi pemimpin. Karena dia terus mendukung pelayanan Musa. Hatinya rendah. Hatinya tunduk dan taat. Ikut terus pelayanan Musa. Nggak pernah tinggalkan Musa. Bukan hanya kesiapan hati yang teguh. Sampai siap secara pengetahuan. Meskipun tidak ditulis dia punya gelar profesor doktor. Nggak ada gelar teologi ya. Tapi jangan main-main. Ini guru besarnya Musa loh. Dia dididik secara pengetahuan oleh Musa. Kalau Musa dari pagi sampai sore ada umat Israel yang tanya soal rumah tangga. Yang rumah tangganya cerai, yang keuangannya habis, yang pekerjaannya hancur. Macam-macam masalah datang sama Musa dikasih solusi. Musa terangkan kepada orang-orang Israel. Yosua dengar, dia serap, dia tangkap itu pengetahuan. Tentang mujizat dia tangkap, tentang keajaiban dia tangkap. Musa mengajari banyak hal kepada Yosua. Saya suka bilang sama saudara, Musa itu segalanya buat Yosua. Dia gembalanya, bapak rohaninya, mentornya, gurunya, ya orang yang berbicara mengajar firman Allah dan macam-macam. Semuanya Musa jadi segalanya buat Yosua. Makanya saya katakan, dia siap secara pengetahuan, siap macam-macam hal dalam didikan seorang Musa. Dan Tuhan tahu orang ini siap. Kenapa bukan Kaleb? Berbeda lagi ceritanya, kepanjangan. Kenapa bukan yang lain? Tuhan tahu cuman orang ini yang siap. Saya percaya bahwa masa depan yang cerah hanya diberikan kepada orang yang siap. Ada persiapan, ada perjuangan. Makanya saudara, saya mau katakan sekali lagi kepada saudara, masa krisis ini 2021 sebutlah ini masa persiapan buat kita. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap percaya pada Tuhan. Mungkin yang lain sudah gak ibadah, mungkin yang lain sudah tinggalkan pelayanan, yang lain mungkin sudah gak aktif lagi karena masa pandemi, gak terlibat lagi dalam pelayanan, gak lagi percaya pada Tuhan. Saya ingin katakan sama saudara, engkau tetaplah percaya pada Tuhan, tetaplah melayani Tuhan, tetap hidup dalam doa penyembahan kepada Tuhan. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Tetap persiapkan hatimu. Teguh, taat, percaya pada Tuhan. Orang yang punya persiapan diri, hati, dan iman yang taat. Saya percaya pada waktunya pintu kesempatan berkat pasti dibuka. Pintu kesempatan keberhasilan pasti diberikan. Kepada siapa diberikan? Kepada orang yang tahu berjuang mempersiapkan diri. Saudara, bangun pagi-pagi itu perjuangan. Orang lain masih tidur, kita sudah bangun. Ya, baca firman, dengan firman itu perjuangan. Cari Tuhan itu perjuangan. Tapi gak pernah sia-sia orang yang mencari Tuhan. Nanti Anda akan mengalami singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan satupun yang baik. Anda akan tetap disertai Tuhan. Sebetulnya kalau saya mau bicara contoh, masih banyak contoh yang lain. Daud melawan Goliat. Tahukah saudara bahwa seorang yang paling berjasa besar dalam kehidupan Daud itu adalah Goliat. Ya, kalau nggak ada Goliat, Daud itu seumur hidupnya cuman akan jadi gembala kambing domba. Kalau nggak ada Goliat, yang membuat Daud itu terkenal, yang membuat Daud namanya melejit bagaikan the rising star. Semua orang kenal sama Daud. Semua orang jadinya memuji-muji Daud gitu ya. Kenapa? Karena Goliat dia bisa kalahkan. Tahukah saudara, Goliat dikalahkan dengan ketepil, dengan batu pengali-ali. Pertanyaan saya, apakah dia belajar main ketepil cuma satu malam tadi malam sehingga pagi ini dia kalahkan Goliat? Enggak. Itu bisa berbulan-bulan, bahkan saya percaya itu bisa bertahun-tahun lamanya dia persiapkan diri.
Pohon yang besar kena, ranting kena, buah yang besar kena. Lama-lama buah yang kecil dia ketepel kena, saudara ya. Ketika persiapannya luar biasa. Bahkan dia bersiapkan dirinya kalahkan singa beruang. Dan macam-macam persiapan di tempat yang sunyi. Gak ada tepuk tangan, gak ada orang nonton melihat. Tapi masa sepi sunyi cuman kambing domba yang ada. Itu masa persiapannya Daud. Memuji Tuhan, menyembah Allahnya dengan kecapinya. Banyak persiapan. Sehingga ketika Tuhan berikan kesempatan kepada Daud untuk dia perform di depan banyak orang. Ada Goliat yang datang. Dia bisa kalahkan Goliat. Buah yang kecil di ketapel bisa kena. Dia pikir gini, ini kepalanya Goliat, jidatnya sak lapangan. Masa meleset. Dia yakin kena dan betul kena dan dia menang. Kenapa menang? Punya persiapan. Saya kasih contoh lagi. Lihat Ratu Esther. Esther jadi ratu. Dan dalam perlombaan Miss World semacam di kerajaan, ini kerajaan Persia ya, kerajaan Ahasveros, kok dia bisa menang? Memang Esther bisa menang itu karena kasih karunia anugerah Tuhan, itu pasti saudara. Tapi selain itu Esther punya persiapan. Tahukah Anda memenangkan terpilih menjadi ratu daripada Raja Ahasveros itu persiapannya 1 tahun. Yang lain mungkin 1 minggu, yang lain mungkin 1 bulan. Esther itu 1 tahun, padahal dia cuma ketemu raja, jalan di depan raja. Itu cuma 1 malam. 1 malam dalam arti mungkin gak sampai 1 jam, cuma lewat. Gak sampai 1 jam ketemu sama raja, tapi persiapannya 1 tahun kalau Anda tahu. Tahun yang pertama tubuhnya dilulur sama, itu namanya minyak apa itu ya, minyak mur. Untuk menghilangkan bau badan. Masa ratu bau badannya. Bau apa sih? Ya bau lah pokoknya. Bau kampung atau bau apa. Supaya hilang gitu. Lalu ada kasih minyak apa yang kedua saya lupa itu namanya saudara ya. Itu memang membuat badannya jadi harum. 6 bulan kedua itu dikasih minyak yang kedua jadi harum tubuhnya. Jadi persiapannya 1 tahun loh. Ada persiapan yang lain 1 bulan 1 minggu dia 1 tahun. Saya cuma tunjukkan sama saudara begini. Anda kalau ingin dibukakan pintu kesempatan, pintu berkat, pintu mujizat, pintu keajaiban. Itu butuh persiapan diri kita. Dan persiapan diri butuh perjuangan. Dan saya percaya perjuangan diri kita, kesiapan diri kita gak pernah sia-sia. Saya pengen cuma dorong saudara jangan rancu. Yang Anda harapkan keberuntungan. Gak semua orang beruntung. Tapi yang Tuhan janjikan keberhasilan. Mujizat itu dijanjikan Tuhan. Berkat dijanjikan Tuhan. Anda jadi orang sukses dijanjikan Tuhan. Tahu kuncinya? Persiapan diri. Saya bukan hanya berkata persiapan diri soal hal yang rohani. Doa, firman Tuhan segala macam. Orang bekerja itu harus punya persiapan diri. Hari ini kalau ada mau kerja, udah siapkan semuanya? Ada persiapan diri. Gak ada persiapan Anda gagal. Kalah nanti sama yang lain. Harus ada persiapan yang perlu dibereskan dengan cepat. Itu bicara persiapan. Saya tidak akan perpanjang firman Allah. Tapi dengarkan baik-baik. Kalau Anda ingin menang, alami keberhasilan, berkat, itu mujizat diberikan. Cuman 1, kesiapan diri kita dengan Tuhan. Dan saya percaya pagi ini kebaikan Tuhan mujizatnya bisa dinyatakan dalam hidup setiap kita.